Ya wes, ini juga di save, saya mulai aja ya. Malam teman-teman semua, welcome back ya. Kita di live Selasa seperti biasa, kita live di market seputar update ya yang terjadi di market rutin ya setiap hari Selasa. Oke, IHSG hari ini terkoreksi ya, dipicu oleh beberapa ya, termasuklah ada brand di sana yang turun, brand TPIA ya, emiten-emiten OPP yang pada turun semua. Tapi sebenarnya ya kalau mau sehat sebenarnya IHSG itu mesti ada swing low gitu loh. Karena kalau kita ngeliat, kita bandingin ya, ini IHSG, oke. Kita bandingin dengan brand, pergerakan brand itu sebenarnya tuh mirip gitu loh. Turun terus naik. Ya kan? Nah, kalau kita ngelihat secara Fibonacci memang sebentar, ini saya atur dulu. Ya. Ini memang udah capai target juga ya. Udah capai target, ini malah over ya. Tadi turun sampai ke 9775 ya, di recover balik. Cuman aku nggak terlalu suka dengan brand itu, aku nggak terlalu suka dengan volumenya. Karena ini kelihatan ada yang buang, kemudian ada yang cover balik, means di area ini ada yang jualan. Ya, jadi ini baru hari pertama, jadi kita nggak tahu nih sampai kapan gitu loh. Ya, jadi saran saya mending sabar dulu untuk brand. Tapi kalau untuk IHSG secara overall itu saya memiliki view dia harusnya untuk terkoreksi dulu sementara ya. Kalau memang besok tidak bisa close di atas 7125 ya, maka arahnya akan ada koreksi dulu ya. Saya berharap sih sebenarnya kalau dari secara Fibonacci di Fibo 0,5 di 6937 itu menarik sebenarnya ya. Itu ada support juga, tertahan di sana ya. I believe harusnya semoga dia bisa tertutup, dan ada gap juga di 6968 ya. Jadi kalau dibilang apakah IHSG sudah uptrend, secara long term kalau kita ngomong ya masih uptrend gitu loh. Major term itu masih uptrend karena dia nggak bikin new low. Tapi kalau secara short term dia belum bisa bikin new high. Nah, ini masalahnya. Ya, new high-nya kan berarti kan di sini nih, 7374 ya. Nah, dia harus break itu dulu. Jadi kalau untuk IHSG kalau view saya hari ini terkoreksi 0,2% ya wajar. Ya, cuman yang perlu kita perhatiin apa sih yang bikin dia turun ya. Nah, termasuklah salah satunya ada BCA. BCA hari ini menyentuh angka 10.000 ya, happy cuan buat teman-teman yang ada beli dari bawah. Saya sudah teriak ini dari bulan Mei ya, ketika kita live tanggal 14 Mei. Under 9.000 is a buy untuk BCA, dan ternyata terbukti ya. Ini bukti konkret ya, teman-teman bisa lihat, kita teman-teman yang menjadi saksinya. Kita beli di 9.000-an ya, anggap 9.000, saat ini sudah floating profit 10% ya, hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulanan ya. Jadi happy con buat teman-teman ya yang ada BCA. Target saya sih last high-nya, cuman kalau teman-teman yang masih investing ya is okay, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman yang trading ya tinggal jaga TS ya, di bawah 9850 ya closing ya. Ini ada gap juga di sini, gap di 9750 ya. I hope sih sebenarnya dia bisa close di 9750, bisa close the gap ya gitu. Oke, kemudian ada BNI, Bank BNI. Saya masih mau dia turun sebenarnya, karena harusnya ini masih akan sideways dulu, tidak langsung break ya. Kalau dia dekat-dekat area 4.400 itu menarik, plannya masih sama. Mandiri juga kejedot trendline ya, ini kejedot trendline dan belum bisa break MA 200 di area 6.300 ya. Jadi ada potensi dia untuk koreksi ya. Kalau Mandiri 5.000 support di 5.800 sampai 5.600 ya, itu menarik seperti itu. Tapi kalau secara major trend ya dia masih downtrend seperti itu ya. Jadi dia patuh banget sama trend line ini.
Oke. Kemudian ada, kalau kita lihat BTN, ya BTN saya masih tunggu di bawah. Ya, ini lagi di resist, belum menarik. BRI, Big Banks ya. Ini udah mulai koreksi nih. Ya, ini ada satu pola doji ya, mirip hanging man. Ada potensi dia untuk koreksi dulu ya. Ya, kalau teman-teman yang investing tidak ketinggalan ya, nggak apa-apa, 4.400 ke bawah itu boleh mulai cicil ya. Nah, ini volumenya juga tidak sebesar volume yang kemarin ketika dia gap up. Oke. Sebentar. Ya, itu untuk BRI. Kemudian kita ngelihat masuk ke basic industry dulu ya. Ada Java ya, Java menarik masih. Tadi hampir nyentuh 1.500 ya. Cuman ini belum bisa break. Volumenya juga masih kecil ya. Dan secara trend dia juga masih oke ya. Kalau dia bisa bikin cup and handle, nah ini menarik. Gitu loh. Ya, kalau Java 1.400 ke bawah ya oke. Ya. 1.400 ya, cut loss di 1360, target 1.500 ya. Kemudian ada semen ya, semen kemarin view-nya bagus, dia berhasil break downtrend area minor ya, dan ternyata ada potensi dia untuk melanjutkan kenaikan. Cuman kalau dia koreksi ke neckline 3780 sampai 3720, nah itu menarik ya, menarik. Jadi kalau teman-teman mau untuk trading ya di SMGR ya oke. Ya, boleh saja karena ada potensi dia bikin double bottom. Resisten juga di sini, MA50 di 4200 ya. Pasti nanti ketika naik akan menyentuh ke ini ya. Jadi tidak beli di area sekarang 3900 jelas enggak. Tapi kalau dia sempat turun ke 3780 sampai 3700 ya itu oke. Ya, seperti itu. Cut loss di 3670. Targetnya ke MA50. Oke? Itu SMGR. Kemudian kita lihat temennya INTP ya. INTP juga belum break downtrend area ini ya. Dia belum break. Kalau saya lebih milih tunggu dia break 7.900 karena pilihannya dua, ketika dia turun ke 7.000, 7.100, 7.000 naik ke 7.700 atau dia break 7.900. Pilihannya dua ya. Kalau dia turun ya kalian boleh spekulasi buy. Resisten minor ada di 7.500 sampai 7575 ya. Itu untuk INTP. Kemudian kita lihat ke kertas ada Tekim ya. Tekim hari ini, kemarin kita ada planning untuk buy tapi nggak sempat kena, ya sudah ya. Nah, saat ini kalau kalian mau kita adjust, kalau mau di 8.400 8.500 ya sampai ke 8.300 itu menarik ya. Cut loss di 8250 gitu ya. Targetnya masih sama ke 9.000 ya. Tekim masih oke. INKP juga terhalang MA200 nih, belum bisa break. Saya masih milih dia untuk tunggu ke koreksi ya, koreksi ke bawah baru saya perhatiin. So far dari Tekim INKP saya lebih suka Tekim ya. Next kita ngelihat ke BRPT ya. BRPT hari ini candlenya kena resisten ya, resisten di sini 1230 dan belum bisa break. Ini ada resisten 1230 1195 1230 ya. Kemudian ada resisten minor di 1280 ya.
Jadi kalau kita ngelihat, kita breakdown ya, breakdown. Penurunannya memang ini ada seller, tapi ketika di tanggal 2 Juli tadi pagi, ini yang ngangkat ini masih di dalam, I believe masih di dalam. Ya. Jadi intinya adalah besok tidak boleh jebol 1125. Kalau jebol 1125 ini bisa PR. Gitu loh. Jadi untuk saat ini support di 1130 sampai 1115 ya, MA 200. Cut loss di 1100. Ya, targetnya kalian bisa dapat ya 9%-an lah, 9-10%. Ya. Jadi secara chart ini masih menarik ya. Nah, dia juga kemarin berhasil break ya. Berhasil break downtrend channel dan langsung lanjut gas. Cuman mengingat ini belum bisa bikin new high, maka saya akan bikin satu trend line di sini. Ya, kita harus lihat trend sebelum kita eksekusi apapun. Ya, ada resisten di 1280 dan ini pasti menjadi resisten kuat karena bertemu perpotongan antara resisten trendline dengan resisten klasik. Mentok 1300. Ya, kalau dia bisa closing di atas 1300, nah ini arahnya bisa balik ke 1500-an lagi. Seperti itu, ya. Nah, karena kita ngelihat history, ya. History ini terakhir dia kena resisten terus turun, besoknya bikin new low. Selama besok dia tidak close di bawah 1145, it's good. Tapi kalau dia close di bawah 1145, ada potensi dia untuk koreksi dulu. Ya, seperti itu. Itu untuk BRPT. Kemudian cuan ini kami sudah ada ya. JOC sudah ada dan target pun udah hampir capai. Ya, dekat-dekat. Ini ada dua tren yang saya selalu bilang dan ternyata tren satu ini kuat banget. So dia breakout, target kenaikannya ke 11.000. Kalau kita ukur by Fibonacci, maka sebenarnya di 10.750 ada Fibo target ya. Nah, itu bisa jadi resisten. Gitu loh. Ya, bisa jadi resisten. Jadi kalau kalian yang entry saat ini ya hati-hati. Ini dojinya juga nggak terlalu oke. Ya, ada tekanan seller dari atas yang ngehantam ke bawah. Kalau besok dia nggak bisa close di 9.700, nah itu berarti ada potensi dia untuk koreksi ke 9.000 ataupun 8.000 lagi. 8.800. Nah, itu chance kita untuk re-entry. Ya, kalau saya bikin plan, maka saya akan bikin plan di sini. Cut loss di 8650 ya. Karena ini breakout pakai volume ya, maka low-nya itu 8725 menjadi last support ya. Jadi itu masih oke. Targetnya juga masih jauh ya. Jadi cuan ini masih menarik. Bagaimana dengan yang lain, TPIA? Nah, TPIA ini sekarang itu dekat dengan support 8850 sampai 8750. Ya. 8750. Jadi kalau teman-teman mau entry ya silakan. Tapi ingat porsi tolong diperhatiin. Oke? Itu untuk TPIA. Kemudian brand tadi saya belum bahas selesai, brand. Nah, brand ini ada potensi dia untuk koreksi dulu. Saya lebih suka kalau dia koreksi ke gap 8.500. Baru dia narik bikin swing. Coba kalau kita tarik trend. Masih oke nggak? Ya, masih uptrend kok, nggak masalah. Ya, masih uptrend.
Jadi harusnya ini masih oke. Ya, brand. Asalkan dia tidak arah aja, dia harus ada koreksi gitu loh. Kalau dia arah terus, saya takut dia FCA lagi. Ya, kalau FCA lagi ya PR lagi nih, gitu loh. Ya, brand. Kemudian brand ada PTRO. PTRO juga sama ya, belum bisa break resistance 9000. Jadi sabar-sabar dulu ya, sabar-sabar dulu. Ini ada resistance di sini. 9225 sampai 9400. Oke. Kemudian kita masuk ke komoditi, ada Adaro. Nah, Adaro ini kena resist ya. Kemarin kita nggak beli. First pertimbangan saya ini ya karena dia nggak bisa bikin new high. Ya, pertimbangan saya sesimpel itu, dia nggak bisa bikin new high. Jadi aku nggak untuk pembelian Adaro, gitu loh. Nah, ini juga dia harusnya di sini dekat-dekat sini udah dekat resist. Jadi tidak beli di dekat area ini lagi. Oke? Ini untuk Adaro. Nah, sedangkan ADMR kita sudah cuan gitu loh. Live yang hari Kamis, teman-teman yang ikut ya, kita dapat barang di hari Jumat ya. Lowest 1310, saya bilang entry di 1330 ya, kalian dapat barang. Dan saat ini udah take profit ya, happy cuan 5%-an. Tadi sempat sampai 6% lebih ya. Gitulah ya. Resisten di kalau saya mau upgrade, kalau kalian udah TP ya happy cuan, tapi kalau kalian mau upgrade ke 1460 ya, gitu. Itu untuk ADMR. Oke, semua plan teman-teman bisa pelajari ya. Saya juga sharing bagaimana saya ambil plannya. Jadi teman-teman bisa mempelajari. Jadi jangan cuman, saya berharap teman-teman ketika saya live bukan cuman ambil stock picknya ya, tapi teman-teman pelajari gimana saya ambil keputusan untuk bikin plan. Kenapa kok yang ini saya ambil plan, kok yang lain enggak? Ya. Nah, kayak ADMR ini volumenya tuh gede banget nih hari ini nih. Ya, hari ini gede banget. Dan I think ya, menurut saya kenapa ini bisa jadi pertimbangan saya. Jadi kalau dia memiliki volume yang tinggi kayak gini, biasanya bisa breakout. Biasanya. Ya, biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa gagal. Jadi secara big view saya melihat ini ada potensi ascending triangle yang gede, targetnya bisa new ATH. Nah, ini kembali lagi ke sentimen cooking call ya, cooking call gitu. Itu untuk ADMR, Adaro. Kemudian ada ITMG, coba kita lihat gimana. ITMG dia berhasil break ya, ada bullish divergent di sini ya. Bullish divergent. Target kenaikannya itu ya ke 25.500 ya. Saat ini sih udah enggak deh ya. Udah area yang terlalu riskan untuk kita ambil. Ya, udah dekat resist. Kemudian ada Doit. Doit saya juga enggak, ini resisten ya, 585 itu kuat banget. Jadi belum bisa lewat, jadi ya saya enggak dulu ya. NCKL gimana NCKL? NCKL masih berkutat di sini-sini saja. Ada potensi dia membentuk bullish rectangle. Oke, ada potensi dia membentuk bullish rectangle. Ini saya ganti. Ini saya hapus dulu biar teman-teman nggak bingung. Ya, ini ada potensi membentuk bullish rectangle. Ya, target kenaikannya itu ke pas di sini juga sama. Ya, ini saya cancel dulu. Targetnya ke 1190.
Nah, kalau kita ukur secara Fibonacci apakah mungkin? Ya pas ya. Fibo 1382 ya, kurang lebih di sini. Jadi so far untuk NCKL masih oke. Ya. Gitu. Oke, NCKL kalau kalian mau beli ya pokoknya jagain aja 965. Jebol 965 buang. Ini 985 itu support minornya. Ya, jadi dia masih sideways di sini. Kemudian ada Medco. Medco hari ini berhasil tutup gap ya. Cuman closingnya saya nggak suka ya, kena resistant trendline, kemudian turun, dia cuma naik untuk tutup gap. Ada potensi dia untuk koreksi ya. Sekitar 1300 ya, hati-hati ya, itu pesan saya. Nah, TINS itu bagus ya. TINS dia berhasil break support saat ini tuh di sini, yang ini merah 890 sampai 870. Jadi kalau kalian mau di sekitar sini kalian boleh entry. Cut loss di 860 ya. Target saya masih ke highest ini 985 ya. Jadi ada sekitar 3/10 ya, hampir 1/3 ya, itu. Coba kita lihat retail sebentar. Ya, ini SS masuk area beli ya. Ya, itu aja. Jadi untuk beberapa itu menarik ya. Jasa Marga juga termasuk watchlist saya. Hari ini volumenya gede banget ya, gede banget. Kemarin ada satu temanku yang dia tanya, Jasa Marga gimana? Di posisi di sini nih ya. Dia belum bisa bikin new high, tapi dia tanya saya gimana. Saya bilang belum deh ya. Tapi kalau dia udah breakout kayak gini, nah saya suka. Ya, saya suka. Kenapa? Karena kalau dia breakout berarti ada konfirmasi dari market dan volumenya gede. Ya, saya selalu pakai indikator volume untuk menentukan entry. Salah satu indikator. Jadi kalau kalian mau Jasa Marga, oke. 5025 sampai 4930 ya. Kalau kalian mau entry silahkan. Cut loss di 4.900 ya. Ini ada resisten 5125 sampai 5175. Kemudian 5400 5325 sampai 5425. Oke, resisten terakhir di last high-nya di sini 5.600 sampai 5.700. Oke. Kalau ditanya targetnya sebenarnya berapa? Oke, coba kita lihat ini ada potensi membentuk satu pola, yaitu falling wedge ya. Falling wedge karena dia turun tapi agak mulai menyempit. Target kenaikannya itu sebesar selebar dari awal dia mulai falling wedge-nya. Maka target kenaikannya bisa ke last high. So, ini saya target pertama itu ke 5.400. Target kedua ke 5.700. So, you have 2,5% risk ya. Target pertama tuh sekitar 5-6%, target kedua itu sekitar 12-13%. Gitu. Jadi ini menarik ya untuk Jasa Marga. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Breeze. Oke, Breeze. Nah, Breeze ini saya cancel ya. Ini kan belum dapat juga nih. Saya cancel.
Kalau saya breeze, saya akan nunggu di sini. Ini kan dia pergerakannya ini kan menyempit nih, mulai menyempit. Sorry. Jadi untuk breeze sebentar, saya beresin dulu ini. Oke. Untuk breeze, saya lebih milih tunggu di bawah sini karena pergerakannya itu kelihatan banget ya. Dia naik, menyentuh sampai sini, kemudian turun, nyentuh sampai sini, naik lagi, kemudian turun lagi. Oke. Jadi untuk breeze, saya lebih milih tunggu di sekitar area 2300 ke bawah sampai 2200. Ya, nah kita bikin plan di sini 2300 sampai 2200. Cut loss di 2150. Targetnya ke resisten trendline atasnya. Ya. Jadi untuk breeze sekitar ini kalau kalian entry kan pasti jatuhnya di 2250. Berarti risk kalian ada sekitar 4%. Reward kalian bisa dapat 18%. Kok lebar banget? Ya, kalian harus sesuaikan dengan plan kalian masing-masing. Karena saya akan spare ke trendline ini. Ini ada satu trendline yang terbentuk. Ya. Jadi kalau misalnya 2300 sampai 2200 itu kan di sekitar sini nih. Nah, jadi spare uang ke 2170 juga. Oke? Itu untuk breeze. Bevin masih downtrend ya, saya belum suka. Apakah ada potensi ini udah kena resisten ya, nggak bisa lewat juga. Ya. Next, Inco ini udah kena resisten ya, juga nggak bisa break. Jadi kalau kalian mau entry ya 4000 lagi, balik 4000 sampai 3930, re-entry lagi di sini nih. Nah, cut loss di 3900 ya. Risk kalian 2,5%, reward kalian sekitar 6% ya, masih oke lah ya. Sideways-nya juga low volume, nggak masalah. Asus tadi saya sudah bahas ya, tinggal nonton. Dewa kena resisten dan ternyata dia belum bisa break dari downtrend areanya ya. Kalian perlu hati-hati ya, ini terlalu high risk sebenarnya. Jadi jangan terlalu overpower di sini. Oke? Udah tanya Dewa, ini ada tanya Bumi ya. Bumi juga sama, dia masih downtrend ya, new low. Jadi kalau kalian mau, saya sih tidak terlalu menganjurkan ya. Ini new low resisten terdekat di 84 sampai 86. Setelah itu baru lihat perkembangannya kemana. Oke? So far sih belum ya. GJTL itu udah kena resisten. Saya sudah ajak teman-teman yang di JUC soliter ya, itu udah cukup untuk hati-hati ya, untuk GJTL. Jadi untuk GJTL ini kita udah beli dari bawah ya. Saya share gambar ya, kayak kasih teman-teman lihat mana GJTL nih, kelihatan nggak? Ini ya, saya yang post ya. GJTL itu tunggu break trend line ya. Itu di tanggal 20 Juni
Oke. Trendline-nya dari mana? Tuh, kalian tinggal copy nih. Jadi kalau kalian lihat chart dari saya di JOC Sudirman, kalian tinggal copy paste di sini. Nah, dan break di tanggal 20 Juni. Oke. Nah, ketika dia break, kalian boleh entry nggak boleh, ya kan? Nah, ini ada support nih 1060 nih, ya. Jadi kita udah entry dari sini, ya kita tinggal jaga TS aja. Seperti itu. Oke, itu untuk GJTL. Untuk saat ini hati-hati, ini ada potensi shooting star. Ya, meskipun ada yang nahan, tapi ini kelihatan banget ada sellernya. Kalau besok dia tidak jebol 1200, ya, maka dia membuka potensi untuk naik lagi ke resisten berikutnya di sini 1260 sampai 1285, ya. Itu untuk GJTL. Nah, sekarang GJTL kalau dia tidak bisa break 1285, saya takutnya dia akan membuat ini. Jadi kalian jangan terlalu terburu-buru. Saya takut dia untuk membuat head and shoulder nih, ya. Nah, ini lagi di shoulder kanan. Nah, kalau dia bikin head and shoulder, maka ini adalah pola bearish. Dimana kalau dia breakdown, ini ada potensi untuk turun ke bawah lagi, ya. Nah, ini bukan satu pertanda yang baik gitu loh. Tapi ingat ini cuma potensi. Saya cuma lihat dari sisi netral, bullish dan bearish. Nah, kalau kalian mau tanya saya versi bullishnya seperti apa, kalau versi bullishnya ya ini ada satu trend line. Oke. Nah, ketika dia turun, dia nggak boleh jebol dari trend line ini, ya. Kalau dia jebol dari trend line ini, nah ini udah nggak uptrend gitu loh. Seperti itu, ya. INKP saya sudah bahas, Bevin sudah, PNLF. Teman-teman nanti yang ketinggalan tinggal nonton recordnya ya. Ini saya ada record live yang Selasa, pasti ada di record, oke? Jadi nggak perlu berkecil hati, oh saya ketinggalan nih, ya kan? Nah, jadi tenang saja, saya masih memiliki rasa kemanusiaan gitu loh, ya. 308 316. Oke, nah sini ada support terakhir 298 sampai 304, ya. Nah, ini juga potensi shooting star. Ini ada seller, tekanan seller yang kuat nih. Ini ada seller. Nah, PNLF itu seringnya gitu loh. Jadi mainnya agak-agak gimana gitu. Jadi kalau untuk saat ini beli jelas enggak, tunggu dia koreksi, ya. PGEO. PGEO ini kena resisten, ya. Ini sudah selesai. Kena resisten, apakah beli? Ya kan? Pertanyaannya kan gitu. Kalau untuk PGEO sendiri, kalau kita ngelihat secara chart, ini sudah dekat dengan resisten. Jelas beli di area ini jelas tidak menarik. Tapi kalau kalian mau spekulasi buy, itu di 1160 sampai 1185 di sini. Ya, ini kelihatan banget ya, support kuat. Cut loss di 1145. Ya, kelihatan banget ini support kuat ya. Ya, sering terbentur di sini. Jadi kalau kalian mau beli ya silakan beli di sana. Cuman secara risk ya paling mentok di 1270. Ya, jadi sekitar 1:2 ya risk and rewardnya. ESA sebentar.
Nah, ESA ini agak PR ya. Ini ada satu trend line, major trend line yang belum bisa di break. Nah, kalian harus perhatiin dulu nih. Saya kasih tahu. Saya nggak terlalu suka ESA. Kenapa? Karena pergerakannya udah mulai sideways. Tidak naik lagi. Udah mulai sideways. Dan volumenya agak tinggi nih. Ya, volumenya agak tinggi. Jadi, last high-nya sampai 880. Nah, kalau kita lihat secara chart, line chart, ini dia nggak bikin new high. Nah, itu permasalahannya. Saya nggak terlalu suka. Ya, kenapa? Karena dia nggak bisa bikin new high. Kalau dia bisa bikin new high, nah itu baru menarik. Ya, nah ini kepentur resisten lagi 830. Nggak pernah bisa close di atas 830. Gitu. Ya. Excel. Excel saya milih tunggu di bawah. Ya, dekat 2080 sampai 2030 ya. Untuk sekarang belum. Masih lebih bagusan Telkom daripada apa namanya tadi? Excel kalau menurut saya ya. Gitu. Kalau untuk Excel Telkom ini dia di sini ini udah berhasil breakdown trend area. Ini saya naikin dulu. Nah, kayak gini lebih pas. 3090 sampai 3140. Ya. Nah, ini double bottomnya potensi belum bisa break. Ada potensi dia koreksi retest dulu ya ke bawah. Jadi kalau teman-teman mau beli, ini plan kita yang ini di JOC Supreme. Tapi kalau teman-teman di sini ya yang mau beli, saran saya beli di sini. Tambahin ya 3000 cut loss di 2900 ya. Rewardnya juga sama. Ya, di gap 3420. Oke? Seperti itu. BYQN saya nggak bahas ya, itu saya nggak tahu emiten apa. Inco juga udah saya bahas. BRPT, Bless, Cuan juga udah saya bahas. Bless you, thank you, Koko Willy, PTRO udah saya bahas. Antam. Mungkin biarin dia sideways dulu ya. Antam mungkin biarin dia sideways dulu ya. Nanti Kamis lah kita coba lihat lagi. Sumarekon. Nah, Sumarekon jujur li saya belum terlalu srek ya. Mau dia bilang ini secara valuasi murah banget nih apa segala macam. Kalau saya belum, karena secara teknikal belum terlihat ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Karena kalau kita ngelihat di sini ini pasti ada satu downtrend nih ya kan ya, downtrend, jadi belum menarik gitu loh ya, seperti itu. Kok SS mulai akum, saya sudah tadi kan saya sudah bahas. PNLF sudah raja, belum deh. Tiwa sudah, ITMG sudah, SMDR terlalu tipis, PTRO, BRPT besok lanjut nggak? BRPT itu kuncinya tadi saya bilang ya, dia nggak boleh jebol dari closing di bawah 1145. Kalau dia closing di bawah 1145, nah ini agak PR. Tapi kalau dia bisa close di atas 1175, nah ini oke. Ya, sebenarnya dari sisi target udah nggak terlalu jauh lagi, karena dia sampai ke 1275. Ya, BRPT setahu saya ada XDET saham bonus ya. Coba teman-teman perhatiin deh. BBYB ini kemarin kena cut loss ya. So far sih belum. BBYB belum.
Ya, BBB belum. BBB belum. Ya. Masih bikin new low. Wika. Aduh, enggak deh. Ini paling dia ada bullish divergence. Ini ada bullish divergence aja. Technical rebound. Ya. Paling ya sampai sini sih. Enggak deh. Kalau saya enggak deh. Terlalu riskan. Masih ada emiten lain kok. Ini juga masih downtrend. PNLF sudah. BRMS masih downtrend. Belum. Ya masih downtrend. Ini karena resisten MA200. Unilever. Ini kita udah cut loss ya. Dan dia bikin new low. Nah saya nggak suka. Ini new low ya. Saya nggak suka. Biarin aja dulu. Ini ada gap juga di bawah. Ya, 2420. Halo Cici Maria. Pegas udah tutup gap ya. Kita juga udah sempat beli. Kemarin lower sampai 1510. Nah, ini udah tutup gap. Ya udah happy cuan ya buat teman-teman. Ini di live Selasa ya 25 Juni. Excel sudah. BRPT sama cuan sudah. Raja sudah. Oke, terima kasih sama-sama. Asus juga sudah. Cleo. Oke. Cleo ini agak tipis ya. Agak tipis. Ini 1165 sampai 1210. 1310 sampai 1350. Cleo. Nah, ini ada satu trend line yang tertahan ya. Jadi Cleo ini nggak boleh jebol dari kalau kita tarik ya ini 1235 ya, last supportnya. 1235. Secara trend line juga sama ya. Resisten ini 1350 juga belum bisa di break. Jadi kalau dia jebol ya udah jangan dilihat lagi. ASI kena resisten ya. ASI kena resisten so far ini belum bikin new low dan saya agak suka ya untuk ASI. Kalau mau sih sebenarnya di area 4440 area ini. Nah, cut loss di 4370 ya, 2%. Target 1 4620, target 2 ke 4800, target 3 4900. Target 4 tutup gap ya. Nah, pelan-pelan dulu lah sampai sini dulu. Oke. Kalau ditanya di atas tuh gap apa? Ini gap apa? Ini gap dividen ya. Gap dividen. Untuk ASI menurut saya masih menarik. Cohen is the best. Thank you Cici Akra.
Akra ini kita udah TikTok beberapa kali ya. Ini satu, dua, udah jual, beli lagi di bawah, jual lagi di atas, udah 2 ronde. Ya, plan dari live hari 2 Mei ya, Kamis 2 Mei. Ini entry yang ketiga ya, selama dia tidak closing di bawah jebol, sorry bukan closing, jebol dari 1525 ya, kalian TikTok aja dulu ya. Kalau kena ya udah cut loss. Gitu untuk Akra. BBRI sudah di awal. DRMA. Wah, ini saham legend. Wih. Ada apa ini? Ada apa ini? Oke, good found. 1. Oke, ini berhasil break. Oke, thank you. Siapa ini? Bekiri. Good. Oke, bagus. Ini ada neckline di sini. 940 sampai 970. Ya. So far ini menarik ya. Menurut saya ini menarik. Karena dia nggak bikin new low. Oke. Kalau mau entry di mana? Ya kan? Kalian boleh spare mungkin di sini deh. Karena DRMA ini kan suka bikin jarum ya. Jadi kalau mau sebenarnya saya lebih milih tunggu di 920 sampai 900. Saya coba kita cek stock bit bentar ya. Empat 3 970 934. Oke, berarti ini saya naikin 940 sampai 920 900 ya. Cut loss di 895. Oke. Target saya pertama sih sampai 1030 dulu ya. So far ini DRMA menarik. Oke, thank you. Sorry BDKR saya tidak bisa bahas ya. Karena agak tipis, jadi saya nggak bahas, maaf. Adro udah, MBMA. MBMA itu kemarin kalau aku nggak salah kena resist ya, I think sebenarnya lebih menarik di bawah. Tunggu di 535 ya, tunggu di 535. Sekarang sih belum menarik. INTP SMGR sudah. Koko Hendy, halo Koregan. Bian enggak tipis. Bian itu saya jarang untuk analisa. ADMR juga saya udah bahas. Arto hari ini lunas tutup gap kok. Oh ya betul, tutup gap ya, udah tutup gap. Berarti ini udah selesai ya. Ini udah selesai. Jadi harusnya ini masih melanjutkan penurunan. Sorry. Ini masih downtrend ya. Esos sudah. Annyeong, halo Cimel. BRI udah. Ciputra. Nah, Ciputra ini kalau aku ngelihat ya kemarin ya, ini menarik ya. Ciputra ini menarik karena tren dari 2022 itu masih belum patah. Kalau saya lebih milih tunggu di sekitar sini.
1030. Oke, 1030. Ini masih ketahan juga. Pani. Kapan track isunya? Ini kita udah beli ya. Udah sempat naik, kemudian masuk area beli lagi. Kalau kalian beli lagi silakan. Boleh, tidak salah ya. So far ya masih oke sih. Ya, so far masih oke kok. Ya, Pani. SMGA, sorry saya nggak bahas brand. Besok kemungkinan bisa turun lagi gak kok. Brand, kalau kalian tanya masih bisa turun nggak, saya bilang bisa. Ada potensi untuk turun. Ya, ada potensi untuk turun. Ini kelihatan ada seller ya. Tapi terakhir closing ada yang nahan. Sebenarnya ini kembali ke market makernya ya, supirnya. Dia masih mau naikin atau enggak. Tapi kalau dilihat secara ini, coba saya hapus dulu. Ini kenaikannya sebenarnya, coba kita lihat secara hourly ya. Nah ya, ini lebih kelihatan. Oke. Kalau secara 1 jam, jagain support di 9.900 sampai 9.800. Oke. Jadi kalau ditanya ada bearish divergence nggak? Ada. Ya, ada bearish divergence secara 1 jam. Nah, oke. Ini supportnya. Oke. Targetnya bisa sampai mana? Nah, targetnya ya sampai sini. Jadi, kalau dia jebol 9750, kalian udah harus siap-siap karena dia bisa ke 9100, 9000. Ya. Pilihannya adalah besok dia kuat, dia mantul naik lagi. Kalau dia nggak bisa kuat, ya dia turun. Tapi kalau dilihat dari buyernya, kayaknya bisa mantul naik ke atas. Ya, 70%. Jangan juga di HK ya. Halo, BJTM. BJTM ini sebenarnya emiten bank daerah ya. Kalau saya sih saya enggak ya, volumenya juga masih tinggi-tinggi. MBH mau RI, PNBN chartnya sama lah, mirip-mirip ya. Mending tunggu di bawah deh ya, mending tunggu di bawah. Sido masuk lagi. Nah, ini saya nggak suka nih. Ini tapi kita udah kena area TP ya, 780. Kita beli di live hari Selasa 18 Juni. Ya, Selasa 18 Juni kita udah dapat dan kita udah kena area TP. Sudah, saya hapus. Ya. Medco, MAPA, MBMA. Medco sama MBMA saya udah bahas. Kalau MAPA masih downtrend ya. Belum. Aman kena trend line ya. Ini lagi di resist. Saya belum terlalu suka. Oke. Thank you sama-sama. Big Bags udah di depan ya.
SMGR juga sudah. Oke, mungkin itu aja. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Kalau ingat, kalau kalian mau trading bareng aku, itu bisa register, buka rekening di JOC Sudirman, bit.ly/register ya, JOCS 280. Oke, thank you, see you and bye-bye.